karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada malam hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni sholat maghrib secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam maghrunan bi ta'lim, semoga tercurah limpah kepada Fadil Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Tahan sedikit saja tasnya. Wa atim awas mim di syiddah benar ditahan dua harakat. Wa atimul alif lam qamariyah. Setelah alif lam ada salah satu huruf al-qamariyah, itu diantaranya hajja wa atimul hajja musaddad jim yang bertasdid. Nanti makhrajnya ha di wasatul halqi, ya di tengah-tengah tenggorokan. Ha hi hu ba. Awas jangan ada kha-nya, karena banyak juga dialek bahasa yang suka ada kha-nya. Rahmanir ada gitu ya. Padahal itu bersih karena letak hak makhraj itu di tengah-tengah tenggorokan. Rahman jaga jim di tengah-tengah lidah. Kalau jim di tengah-tengah lidah wasatul lisan. Jawas itu kan ditahan dua harokat, jangan haja hajja gitu ya, hajja. Wal alif lam qamariyah, setelah alif lam ada salah satu huruf al-qamariyah yaitu ain. Umratan mim nun, ketika di sukun nanti berhentinya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat ya, jadi tengah-tengah.
wal umrata gitu. Jadi bukan wal umrata wal umrata seperti kita baca surat Al-Fatihah an'amta gitu. Jadi enggak an'amta itu tengah-tengah, pendek tinte, panjang tinte, jadi pertengahan sedang. Bil dan makhraj mim itu di syafatain, jadi bibirnya nanti dikemuk. Nah gitu. Ro nah hukum ro ini tafhim ketika ro-nya di fathah, jadi bacanya tebal. Ro umrati umrata lillah tarkik ya. Sebelum lafzul jalalah ada salah satu huruf yang berharokatnya kasrah, lillah, jangan lillah, karena suka jadi lillah, rasulillah, sulillah gitu ya. Kalau di fathah sebelumnya atau di dhamma maka ditabimkan Allah Rasulullah tafhim. Dan juga hanya besar ya, hanya lillah, jangan lillah ha ya. Itu makhrajnya di aksor halki, jadi di ujung tenggorokan paling jauh. Dalam kitab Jazariyah mimayali sodron hampir terasa ke dada, ha hi hu ba, nanti temannya a i u ba gitu, jadi kerasa, tapi jangan terlalu ha hi sampai lillah gitu ya, lillah di pertengahan ya, khairul umur awsatuha. Fa'in awasnya fa, ada alasnya fa'in izhar ya, izhar nun sukun bertemu dengan hamzah fa'in sir itu ujung lidah, so kita sering beli susah ya. Sir jadi tipis, sir, nah itu rohnya sir sukun, sirtum, nah idhar nabawi. Pamasin ujung pamas, nah tapi sin itu di tengah-tengahnya namanya, jadi antara sa dengan sya ya. Kalau sya itu shin di tengah-tengah lisan, ini di ujungnya sa bis nah gitu ya, sa gitu. Namas tai dengan tai ya, huruf Arab nggak ada ya. Namas tai sa tai itu madlin ya, disukun sebelumnya ada salah satu huruf yang berharokat fathah, atau wawu disukun sebelumnya ada salah satu huruf yang berharokat fathah gitu ya. Taisar minal alif lam qamari hajnya, ini kalau mewakaf ini jadi bunyinya dalnya ada, nanti iya disukunnya juga ada gitu ya. Minal haj jadi jangan dibuang ya nya, minal haj jadi ngebuang iya, tetap bunyi si iya di ujungnya harus ada. Minal had itu mantul dulu, kol-kolan. Minal had
Nah, bunyi i-nya ada tuh yang di belakang minal hajj. Wala mad asli, dua harokat, jangan terlalu panjang. Tahliqu liqu bu qaf ya, aksal lisan di pangkal lidah, jadi paling jauh. Nah, nanti depannya, depan dari huruf qaf nanti ada kaf. Awas, itu kadang suka ketuker ya antara qaf dan kaf, apalagi kafnya itu kalau di domah ya, kaf di domah atau kafnya di kasroh, seperti sering kita ucapkan qul huwallah, itu banyaknya yang qul huwallah, itu kaf ya, mananya beda dengan qul, jauh banget bedanya. Kalau qul katakanlah, kalau qul makan. Awas ya, sembarangan. Makanya di syarat sahnya gitu, syarat sahnya membaca suratul Fatihah. Nah, di antara jangan lahan gitu, yang merusak al-mukhilli bil makna, yang merusak makna, di antaranya yaitu mengganti gitu ya, huruf satu dengan huruf yang lain, yaitu mengganti itu seperti itu. Ada juga yang baca rahim tapi bacanya rahim, ada kha-nya, itu jauh banget bedanya. Kalau rahim maha penyayang, kalau rahim itu suara atau lagu yang indah didengar. Besar itu karena ngeganti kha gitu ya. Ha diganti dengan kha. Hati-hati nih. Ini makanya wajib ya belajar makhraj. Ya walaupun saya juga bukan ahli. Kita sama-sama belajar. Itu wajib, Pak. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah, sesuatu yang yang bergantung kepadanya hal yang wajib, maka hukumnya wajib. Itu kan Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat, maka belajar Fatihah itu wajib. Itu enggak sunnah, wajib. Wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Ya bolehlah kalau ahli kampung ini cara belajar nahwu sharaf itu kifayah. Tapi kalau Fatihah itu wajib. Tapi kadang orang merasa tidak wajib, betul gak? Makanya puluhan tahun gitu baik Fatihahnya gitu ya. Makanya ketika nanti di sidang nih ya, ketika di sidang di hadapan Allah, kenapa Fatihahnya belum benar? Coba apa jawaban kita? Hujahnya sibuk Pak, kerja kan gitu. Tapi jalan-jalan bisa kan. Pentung malaikat nih. Padahal nggak lama, bolehlah kita sisihkan waktu 1 jam lah gitu. Ustadz kita banyak sekarang, banyak sekali Ustadz, tinggal pilih gitu ya. Boleh kita ya belajar lagi, itu sedikit demi sedikit. Walaupun kita salah kalau dalam fase belajar, nah itu akan menjadi hujah buat kita gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kenapa Fatihahnya ini masih belajar? Kan gitu ya bahasanya. Kita dalilnya masih belajar. Kan gitu. Makanya kenapa baginda Rasul ya dalam hadisnya kan talabul utlubul ilma minal mahdi ilal, carilah olehmu ilmu dari mulai di ais, kalau bahasa Inggris mah di ais itu di ayun ilal lahdi, sampai di liang lahat. Kenapa ada batasan itu? Batasannya cuma dari sejak lahir sampai meninggal, nggak ada sampai nikah atau sampai lulus SMA, ada nggak? Yang paling ngeri lagi sampai lulus SD. Banyak anak-anak kita yang di luar sana, bukan di sini ya, soalnya panah lagi. Tapi nggak tahu mulanya di sini apa. Itu kalau udah sekolah SD beres ngajinya gitu. Jadi kalau anak SMP malu
Masya Allah. Padahal belajar itu gak ada batasannya, cuma Rasul membatas dari mulai lahir sampai meninggal. Itu sebenarnya nih ya, buat hujah kita. Kalau kita tetap masih ngaji terus ngaji, ketika nanti kita ibadah kita kurang ilmu, maklum kita punya, betul nggak? Sholat masih apa ilmunya kurang. Coba kebanyakan yang sholat di sini tuh, kalau ditanya rukunnya, terus apa syarat sahnya, terus yang apa, yang sunnahnya ada berapa, yang dimakruhkan di dalam sholat ada berapa, yang membatalkan sholat ada berapa. Kira-kira kalau diujiankan, kira-kira banyak yang nilainya 100 apa 0 gitu. Itu kan kenapa? Karena ibadah itu harus dengan itu kan. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu syai'. Ibnu Ruslan mengatakan seperti itu dalam kitab Zuhad. Dia setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, amalnya mardud. Apa mardud? La tuqbalu, kagak diterima. Ditolak itu enggak diterima, Masya Allah. Masih diterangi lagi enggak diterima. Ditolak itu tidak diterima. Coba. Makanya banyak ya dikisahkan dalam riwayat hadis itu bahwa nanti amal seorang itu akan dikes-kes gitu, kalau dikes-kes itu ya apa, diwojak-wojak kalau bahasa ini, dilemparin ke muka kita. Di antaranya itu yang amal ibadah yang kurang ilmu. Untuk mengantisipasi itu, Rasul itu ngasih apa? Kita kewajiban belajar yang tidak ada batasnya. Itu kalau kita terus sampai tua, sampai meninggal kita belajar, ketika kita ibadah kurang ilmunya, kita itu bisa menjadi hujah buat kita. Ya Allah masih belajar, kan gitu nantinya. Itu yang masih belajar, nanti dimaklumin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak? Coba kalau kita nggak belajar, kan rumah saya udah kita bisa kan gitu ya, betul nggak? Ya Allah. Nah, alhamdulillah ya kita bisa belajar, sama-sama belajar ya, insya Allah. Ini bukan menggurui, na'udzubillah. Ya, para guru-guru kita banyak, insya Allah. Ini kita saling aja, kita saling dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niatnya ibadah gitu aja. Jangan ada istilah, kalau kata guru kita dulu, ngaji itu jangan ada niatan sampai bisa. Maksudnya jangan ada tujuan bisa. Kenapa? Karena kalau kita tujuan ngaji adalah bisa, setan masuk. Udah, kamu udah bisa tuh kan gitu ya. Udah berhenti, guru itu mau kurang ilmunya. Tuh. Itu ya, akhirnya berhenti. Coba kalau niatnya ibadah, sebodoh amat saya mau bisa mau kagak, yang penting ngaji, ibadah iya kan gitunya. Ngantuknya juga di kan gitu, banyak apa ngaji orang tua begini nyerandek gitu ya, biar sih kan gitu. Itu di kampung di sana gitu, nggak di sini. Kan gitu ya, betul. Masih untung, betul kan? Masih untung ada yang mau ngaji, makanya belum ada kiamat. Kenapa? Karena masih ada orang yang mau ngaji. Masya Allah, padilah ngaji ini ya, itu lebih afdal daripada 1000 majlis dzikir kan gitu ya, Masya Allah. Makanya saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, Insya Allah kan setiap waktu ya, Insya Allah kita kalah. Kita mah seminggu, kadang saya pernah ya ketika mau ngadain pengajian subuh setiap subuh gitu, ada yang ngomong, ngapain sih ngaji setiap subuh kata gitu, cukup aja seminggu sekali. Ya, saya balikin aja, makan itu makan. Kira-kira seminggu sekali, apa sehari sekali, apa sehari 3 kali? Coba bayangin kalau makan kita seminggu sekali, rontok dong orangnya. Assalamualaikum kan gitu ya, betul nggak? Seharusnya tiap waktu, tiap hari itu ngaji, karena nutrisi buat apa? Kalbu kita ini, kalbu itu ya, kalbu kita.
Masya Allah. Makanya yang sering tersiram kalbunya dengan ilmu, Masya Allah, subur. Kenapa kalbu itu? Karena dimensi abstrak dalam diri manusia, kan dalam hikam itu ya. Dimensi abstrak dalam diri manusia atau dimensi ketuhanan yang ada dalam diri kita. Yang disebut Ka'bah hakiki itu adalah hati kita, bukan yang di Mekah. Sekarang susah ke sana juga. Ya, betul enggak? Ini yang harus kita jaga, kalbu kita. Ya. Jadi Ka'bah sejati itu adalah hati kita yang spesialis Allah ciptakan hanya untuk Allah. Awas ya, jangan dimasukin mobil, apalagi motor, ya, uang, perempuan pengen nikah lagi. Ya Allah, tanah masuk. Ya Allah, padahal harus dibersih. Itu ya, harus bersih. Insya Allah, karena hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Makanya kita belum ihsan gitu, begitu aja. Susah ihsannya gitu. Anta buddha ka'annaka Allah taruh. Fa illam takun taruh fa innahu yaraka. Ihsan itu kan. Jadi rukun agama Islam itu ada 3. Beda dengan rukun Islam, bos ya. Rukun Islam ada 5, kalau rukun agama Islam ada 3. Bengong seperti itu ya. Ini kalau ditanya buyang. Itu beda ya. Rukun Islam ada 5, kalau rukun agama Islam ada 3. Kalau ada yang mau macam-macam sama kita ditanya gitu aja bengong gitu ya. Rukun Islam ada 5 ya, syahadat, terus sholat, zakat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu. Nah, kalau rukun agama Islam ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Itu kan derajat paling tinggi insya Allah. Jadi kita ibadah itu seolah-olah kita bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah adalah orang-orang yang hatinya sudah bersih. Kita itu gak bisa ngelihat. Kenapa? Karena hatinya masih terhijab oleh dunia. Sholat masih ribu pekerjaan kan? Ribu itu sih. Ya masih ribu, masih sibuk pekerjaan. Bahkan kalau ibu-ibu masih sisa iklan, betul gak? Iya ngelihat sinetron, apalagi drakor, aduh, lagi menjamur sekarang. Carinya apa? Iklan. Oh, udah iklan bu, ada sholat dulu. So, itulah kita, gambaran kehidupan kita yang pengen masuk surga. Modelnya gitu. Betul ya, masalah. Makanya kalau nggak dibantu-bantu sama pengajian, silaturahim, doa orang-orang soleh, dari mana kita bisa masuknya? Betul ya? Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus optimis ya. Kan ada juga orang ya mah kayaknya nggak diterima ibadah itu. Kemarin loyo banget mau sholat teh, kayaknya sholat saya nggak diterima. Allah harus husnuzan. Sampai di dalam kitab Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Rasul berwasiat sebelum beliau meninggal, 3 hari lagi sebelum beliau meninggal. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinnu billahi dhanna azza wa jalla. Janganlah salah satu di antara kamu meninggal dunia kecuali sudah berbaik sangka dulu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam hadis qudsi Allah inda dzanni abdi kan gitu. Inda nabi khairun falahu wa inna dzannabi syarran falahu. Kata Allah, aku itu bagaimana perasaan hambaku terhadapmu. Kalau hambaku prasangkanya baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada hamba. Tetapi kalau hambaku prasangkanya buruk, baik itu, maka keburukan itu pula akan kembali kepada hamba. Makanya kalau prasangka harus baik itu, prasangka baik terhadap Allah pun demikian. Kita harus juga berbaik sangka terhadap manusia, saudara kita. Karena musim sekarang nih saling berburuk sangka, suudon sedang marak di negara kita, betul gak? Antara kiai ini dengan kiai, betul kan sekarang, masya Allah, ngeri banyak, ngeri.
Masya Allah, saling hujat, saling jatuhin. Berarti itu buruk sangka berarti nggak? Masya Allah. Awas, hati-hati. Makanya perbaiki dulu perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengkol lagi nih. Ya Allah, nggak tamat-tamat ngaji tehnya. Apa-apalah kemana bela masukin. Insya Allah, ya terusin ya. Nah itu jadi wajib ngaji tajwid gitu. Kalau bahasa keren sekarang mah tahsin. Gitu ya. Kalau dulu jarang populer ya ada tahsin. Dulu mah kita apa? Tajwid ya. Padahal sama aja sebenarnya gitu. Hasana yuhasinu tahsinan. Jawada yujawidu tajwidan. Eta kene. Cek bahasa Inggris mah masih itu kene memperbaiki bacaan gitu ya. Supaya lebih baik gitu. Makanya kita sedikit gitu pelajari sedikit kita perbaiki bacaan kita, terutama untuk apa? Modal kita sholat tuh bacaan suratul Fatihah kita. Cukup lah ya ini mah tahsinnya cukup, insyaallah kita di pertemuan yang akan datang. Kita sekarang tafsirannya karena banyak nih insyaallah. Masalah ibadah haji ya ini ya. Masalah ibadah haji, mudah-mudahan kita ada nasib, yang belum ya Allah yang sudah jangan terus-terusan ke sana artinya. Kasihan yang kan ada yang bolak-balik tiap tahun ke sana ya. Tetangganya mah lihat kawan saya gitu ya. Itu tetangganya ajaknya. Itu ya insyaallah. Karena sama pahalanya sama. Dan juga dapat beberapa pahala, di antaranya idkhalus surur. Kita gembira gak kalau tiba-tiba ya Allah kita ngelamun kapan ya, kita kan lihat TV ada acara apa di Mekah insyaallah yang lagi tolak kapan saya ya Allah, tiba-tiba yang ngetuk pintu gitu, assalamualaikum, yang silaturahim ke kita, tiba-tiba ternyata dia apa ngasih ongkos kita untuk ibadah haji. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Seneng banget, pakai banget senengnya juga ya, masya Allah. Iya kan? Iya, jarang terjadi. Jadi ini contohnya yang ngomong gini contohnya, guru-guru kita coba, masya Allah. Seperti itu kan? Kenapa? Karena nasib itu, masya Allah. Nasibku kuat, masya Allah. Kita harus yakin, harus percaya. Kita jangan menyempitkan kekuasaan Allah. Ini kadang kalau kita terhadap kudrat Allah suka diimbangkan dengan kita gitu kan. Betul gak? Kira-kira kalau kita nih model kita gitu, kalau beli mobil kira-kira mobil mana yang harganya berapa gitu? Paling kita mau Agia ya yang harga 100 juta paling. Ada yang berpikiran yang pengen yang Velfire gitu ya? Ada enggak? Karena istilahnya apa? Masa sih uang dari mana? Nah itu kan kita punya Allah. Nah itu sama aja dengan kita apa tadi teh? Lupa ngomong bahasa Indonesia. Ya, menyempitkan kekuasaan Allah. Makanya guru kami kalau kita pengen doa jangan yang sedikit-sedikit, banyak sekalian gitu. Ya Allah, itu ya. Mudah-mudahan tahun ini saya kebeli Velfire ya Allah. Kecil banget kata Allahnya, Velfire harganya berapa kan gitu. Betul gak? Ini mah ya Allah, kapan saya kebeli Karimun ya Allah. Kecil banget. Gitu ya. Jadi jangan jangan menyempitkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Tidak ada yang tidak mampu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi kitanya harus yakin. Itu yang jadi masalah sebenarnya, keyakinan kita. Betul gak? Ya Allah, kita mau tenang bela insyaallah. Kita nunggu giliran. Sama dengan giliran mati gitu ya. Semuanya nunggu giliran. Betul ya? Ya apa bahasanya tetangga kita dulu lah, giliran punya mau siapa tahu tahun depan giliran kita gitu sing husnudon atau ke Allah
gitu ya. Jadi jangan melihat kepada kemampuan kita, yang harus lihat adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin ke sana, sing yakin gitu ya. Nah, di antaranya yaitu dengan yakinnya itu banyakin doa. Udah nabung belum? Iya sama gitu. Gitu ya. Ya Allah. Ya minimal kita nabung dulu ke Allah gitu ya. Daftar dulu ke ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, nasibkan saya ya Allah, menginjak tanah suci-Mu ya Allah. Gitu, tapi sambil nangis. Betul gak? Anak kecil juga kalau sambil nangis malah dikasih nggak? Dikasih. Itu harus manja dengan Allah gitu ya. Insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita hajatkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kemana-mana lagi. Ada terusin ya. Ini belum ke ayatnya juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wallahu a'lam rasul bihaqiqati murad. Wa atim, dan sempurnakanlah olehmu, guys ya. Ini fi'il amar. Atimma atimmu. Ini fi'il amar ya. Jamak kita semuanya. Sempurnakanlah olehmu semuanya al-hajja, ibadah haji, wal umrata, dan ibadah umroh lillah. Awas, lillah, hanya karena Allah. Ibadah teh kudu karena Allah. Kok kenapa ya Allah ada lillahnya itu? Karena banyak juga orang yang ibadah haji, orang yang ibadah umroh tujuannya bukan lil. Ada gak? Ada, bisnis. Betul gak? Bisnis, makanya sekarang Allah kasih tamparan kepada semuanya, travel. Ditampar gak? Ditampar. Perasaan gampang banget itu kok haji gua. Sekarang gampang gak? Susah. Berarti apa? Kita itu terbatas kekuatan kita, kemampuan kita juga terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, jadi gak mungkin jadi. Kehendak kita bisa jadi kalau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu banyak yang sombong sekarang itu, merasa punya uang banyak, ya haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Coba sekarang itu ya, yang punya uang besar juga sekarang gak bisa apa-apa. Ya iya, itu menandakan bahwa harta kita itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Kalau apa? Kalau tidak diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti di akhirat itu layan pauman wala balaman atau biqalbi sadid, tidak akan ada manfaatnya harta kita. Tidak ada akan manfaatnya apa anak-anak kita illa man atallahu biqalb, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini membawa iman Islam. Itu yang sukses di dunia itu. Orang yang bisa meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam. Cuman gampang apa susah? Susah. Itu ya. Kan kata Rasul, man qala akhiru kalam la ilaha illallah walal jannah. Itu gampang banget dihafalnya juga nya. Ya Allah, buktinya mah susah. Betul gak? Ya Allah, susah. Apalagi musim-musim sekarang, zaman sekarang banyaknya mautul fujaah. Betul gak? Mati mendadak. Ya Allah, stroke teh ya. Iya. Jantung teh segala macam. Allah Akbar, ngeri Pak ya, ngeri. Tapi kan kita inginnya meninggal itu dalam keadaan beribadah. Kita kepada Allah Subhanahu la membawa iman dan Islam kan gitu. Makanya biasain kita itu hidup beribadah. Sebagaimana Nyebani harus mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Man asya ala syai'in mata alai wa man mata ala syai'in bu'isa alai. Itu ya, barang siapa yang hidup dalam satu keadaan kebiasaan, kita biasa ibadah nih, mata alai, maka kita pun nanti akan mati dalam keadaan beribadah. Banyak kita lihat ya, orang yang lagi sujud, inna lillahi wa inna ilaihi
Raja lagi Allahu Akbar meninggal dunia. Ya Allah gitu ya. Lagi ibadah baca Quran meninggal. Ya Allah lagi sedekah meninggal. Itu udah di dalam keadaan beribadah Bu Isa alaih. Maka ketika nanti dibangkitkan lagi minal kubri dari kuburnya juga dalam keadaan insyaallah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyadan billah. Cuma kita minta perlindungan kepada Allah dari sebaliknya itu. Apa sebaliknya? Nih, barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan buruk, contohnya ya, kebiasaan buruk kita apa saja banyak sekarang ya, kebiasaan buruk, mata alaih, maka orang tersebut akan mati dalam keadaan buruk pula. Nah, barang siapa yang mati dalam keadaan buruk, maka akan dibangkitkan pula dalam keadaan buruk pula. Tidak sedikit orang-orang yang meninggal. Nah, di atas perut pelacur ada ya. Udah nyampur apa sih? Minuman keras yang dicampur dengan apa lagi? Mati. Ya Allah. Ya Allah, gitu lagi nyuap segala macam, mati. Allah. Coba kalau kita pengennya mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa iman dan Islam. Makanya dalam hadis dikatakan jagalah Islam, hafidu islamakum fi hali sihatikum wa salamatikum. Jagalah Islam kita itu dalam keadaan apa? Selamat, dalam keadaan sehat wal afiat. Tuh. Kenapa? Karena supaya kita bertemu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membawa iman dan Islam. Makanya kalau dalam keadaan kita lagi aman nih, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa thalabul ilmu, kita bisa silaturahmi, sedekah dan sebagainya, laksanakan. Sebelum apa? Sebelum tiba waktunya kita tidak bisa berjamaah lagi di masjid. Betul gak? Kemarin kan enggak? Ya Allah, kita kucing-kucingan dengan aparat, betul gak? Ini terawih gelap di gua Hiro, gelap kan ya? Kan banyak yang moto kan. Betul gak? Oh Allah, tahun kemarin mudah-mudahan segala insyaallah aman ya, mudah-mudahan insyaallah. Coba kita pernah ngerasain ya, masjid pada digembok coba. Makanya ketika dalam keadaan aman nih ya, ketika kita masih bisa beribadah, ngaji, awas ya. Nih ke masjid silaturahim. Coba sekarang kan susah. Ya Allah, pas Idul Fitri itu ya, maaf Ustaz dari kejauhan. Kenapa? Ya itu digembok itunya. Ya Allah, kita keliling, bodo amat orang lain gak, kita keliling aja. Ya Allah, takut kita meninggal kan, kita belum maaf-maafan, ngeri banget kita ya, Masya Allah. Maaf Ustaz dari kejauhan. Allah, ngeri gak Pak? Ngeri. Makanya ketika dalam keadaan aman, sok banyakin silaturahim itu. Kenapa padilahnya banyak, betul gak? Itu ya, barang siapa yang ingin nih panjang umurnya, terus murah rizkinya, falyasirohim, maka kata Rasul gitu, banyakin sambungin tali silaturahim. Ini mau gontok-gontokan baik gitu. Ini dari tahun berapa teh pemilihan teh sampai sekarang musuhan terus itu, di WA hantem-hanteman terus. Ya Allah, kapan mau beres? Betul gak? Ya Allah, sekarang itu awas ya, hati-hati. Kenapa? Karena dalam hadis Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga walaupun orang itu rajin ibadahnya, tapi kalau dia qati' rahim atau al-qati', dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baginda Rasul mengatakan qati'ul al-qati', yang suka memutuskan tali silaturahim. Masya Allah, ini nggak boleh ya kita mah. Dengan siapapun harus baik, jangan berburuk sangka, jangan banyakin gibah gitu. Mulut enggak, tangan yuk. Ih, ampun dah, ini kita, ini model kita, mulut mah diem, iya mulut mah diem. Ya Ustaz nggak pernah ngomong, iya nggak pernah ngomong, tangan yang mau pepang baik gitu. Gitu ngirim orang lain nyari hatinya sakit hatinya. Kenapa ada kiriman ya dari si anu? Ya Allah, ada ya banyak ya.
Iya kan kita nggak ngomong itu mah ya, tangan yang main. Allah, tangannya nyakitin orang. Ya Allah. Gitu nah, gitulah gitu insyaallah. Sok lain nama, jangan suka ngurusin orang lain. Urusin aja dulu diri kita, betul gak? Urusin dulu rumah tangga kita. Apakah kita sudah penuhi hak mereka, hak istri kita? Apakah kita sudah penuhi hak anak-anak kita? Sudah dipenuhi belum? Itu udah Ustaz, saya mau kan orang kaya kan gitu ya. Apa sih yang dia mau pasti itu ngajarinnya. Kan kita setahun ini ya disuruh ngajarin anak kita di rumah, betul gak? Siapa yang ngajarin? Bapaknya apa ibunya? Ya iya ibunya kan banyak kerja. Bapaknya mau diem rokok ngopi begitu. Kalau ibunya pusing ngurus ini, betul gak? Itu kan? Iya yang belajar di rumah tadi kan, di rumah belajar ya. Itu yang ngajarin ibu-ibu biasanya, bapak-bapaknya. Iya kan kerja saya mau Ustaz kayak gitu. Iya sekali libur nggak mau kan gitu, betul gak? Iya. Ya atau kita nih biasa nih suami ya diserahin anak saja yang kecil gitu ya, tolong sebentar nih mau anu dulu kena istri kita kan gitu. Ya Allah berat banget itu ya, betul gak? Padahal cuma sejam lah atau setengah jam. Akal banget anak. Anak siapa sih kamu? Ya anak kamu gitu. Kan itu ya, betul gak? Iya kadang begitu, kita lebih merasa itu berkuasa kita di rumah kita, padahal ada hak istri kita, ada hak anak kita. Ajarin mereka kan gitu. Dalam buku Dulijen ya, saya Ibnu Abbas mengatakan, atau dalam tafsir Tanwirul Mikbas, Tanwir Ibnu Abbas itu juga mengatakan seperti itu. Jadi kewajiban kita dalam apa? Berumah tangga di antaranya yang paling kecil ya, faqihuhum wa adibuhum. Itu ada dua. Itu faqihum itu apa? Alimu saro'i al-Islam gitu. Kewajiban kita itu mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan kepada istri kita itu syariat agama. Jangan sampai nggak tahu istri kita, anak-anak kita nggak tahu wudu yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana gitu ya, sholat dan sebagainya. Itu ajarin kewajiban kita. Ya iyalah kita nafkah, makan segala macam yang kita bisa, itu ilmunya. Kalau kita nggak mampu nih, kita nggak mampu, coba serahin ke ustaz. Itu supaya mereka bisa ngerti masalah agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa adibum ay alimu mahasinal akhlak kan gitu. Ajarkan mereka akhlak yang baik. Jangan sampai anak-anak teh makan sambil jalan-jalan. Ini jalannya, jalan. Ini anak siapa gitu. Dilihat anak saya ya. Yuk kita kadang ya, betul gak? Sambil berdiri coba, itu yang kecil aja gitu, akhlak seperti itu. Kita duduk di bawah, dia di atas duduknya gitu. Coba itu seperti itu. Adab-adab seperti masuk ke masjid, itu ajarin. Sekarang mau masjid seperti apa? Lapangan bola. Apalagi karpetnya begini yang bagus. Yang gitu teh kayak jukut teh, karpet apa yang itu? Ya serasa di lapangan gitu. Dia lari gitu. Apalagi pakaiannya pakai bola ya. Betul gak? Itu kan banyak anak kecil pakainya pakaian bola. Seharusnya kan pakaiannya yang bagus gitu ya, koko. Betul gak? Itu kita yang tuntun, ini mah enak itu berjamaah kamu ke sana gitu. Orang tuanya, bapaknya diam di rumah, salatnya di rumah, fi baitihi gitu. Betul gak? Itu anak makanya anak kok gitu di coba Masya Allah. Itu ajarin mereka. Nah kan kalau kita ajarin, nah kalau nanti masuk ke masjid kaki kanan dulu, baca doa dulu, kan gitu seharusnya. Betul gak? Kita bawa ke sop yang paling depan, yuk sebelum kita duduk kita sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid. Cakep gak Pak? Cakep. Sudah gak ngelaksanain itu? Gitu. Susah, betul gak? Susah. Kadang banyak ustaz juga yang ngajarin orang lainnya kayak saya juga sama. Tapi kalau ngajarin anak sendiri, waduh, susahnya banget. Itu ya. Nah, tapi itu emang kewajiban kita. Karena apa? Karena nanti ada pertanggungjawaban yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkecil kita ya. Yang harus kita tanggung nanti di akhirat adalah istri kita dan anak kita. Karena mayata'alaku birrajulin, karena yang ada hubungannya nanti akan nyantel terus dengan kita pada hari kiamat dengan seorang laki-laki, yaitu ahluhu wa auladuhu, istri dan juga anak kita. Makanya ajarin mereka
tentang syariat agama. Insyaallah sudah cukup ya. Mudah-mudahan manfaatnya insyaallah teman-teman yang akan datang kita sambung kembali. Ini masih banyak ya. Baru juga wa atimul hajja wal umrata lil, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan demi keberkahan. Mudah-mudahan keberkahan dari langit dari bumi Allah ucapkan buat kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, berkahkan anak-anak kami, berkahkan keturunan kami, jadikan mereka anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Persangkutan-persangkutan di antara kami hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, masalah-masalah yang kami alami, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah kita pengajian kita dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu